Coba saya tanya nih, Anda yang teman-teman numpang makan di Indonesia, numpang cari kerja di Indonesia, sampai dikatakan ini triliuner, hartanya banyak. Di situasi sekarang, berapa yang Anda bisa keluarkan? Hah? Mana kehebatan yang bisa kita kerjakan untuk bangsa kita? Mana kaidah infaknya? Ya, seharusnya Anda muncul saat ini. Saya 500 miliar, saya 300 miliar. Ya, bekerja di Indonesia, ngambil hasil dari Indonesia. Sekarang Indonesia butuh Anda. Ada 3 ibu yang kita mesti berbakti. Ibu yang melahirkan kita. Surga terletak dalam bakti kepadanya. Ibunda kita Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Ya, sudah tidak ada saat ini cara berbakti kita menjaga kehormatannya, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh mereka sebagai petunjuk dari Rasulullah SAW. Ibunda kita. Dan ibu kita yang ketiga, ibu pertiwi kita. Tempat kita bernaung, tempat kita berpijak. Sekarang ibunda kita sedang sakit. Maka anak-anaknya harus membantu kembali. Anak-anak ibu pertiwi sekarang sudah ada yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pengusaha hebat. Ya, Allahu Akbar. Kenapa kita tidak bersatu membantu ibu kita untuk sehat kembali? Ayo kita bangun, sehatkan ibunda kita. Jangan sampai harta-harta ibu diambil oleh orang-orang lain. Jangan sampai harta ibu dikuras oleh orang lain. Jangan sampai kita membuat ibu semakin sakit dengan berselisih, bertengkar. Kita punya dasar, punya falsafah. Nilai ketuhanan ada, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan ada, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan kita harus lakukan, persatuan Indonesia. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu falsafah kehidupan kita berbangsa, bernegara. Nilai syariat hadir di dalam. Ibu kita sekarang sedang sakit, apa yang bisa kita kerjakan? Mohon maaf, saya ingin mengingatkan, karena sifat negarawan itu dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti saat ini. Orang hebat tuh muncul di kala ada musibah, ya. Dan orang-orang yang cuma numpang kehidupan atau bahkan mencari hal-hal yang buruk dalam kehidupan akan kelihatan seperti dalam situasi seperti saat ini. Maka semoga kita diberi petunjuk, semoga Allah menyatukan kita semua, menjauhkan dari perpecahan, bersatu untuk kita membangun negeri kita. Dan bagi orang Islam, satu penting yang harus dijaga, niatkan semua sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah. Ya, mohon izin sekali lagi saya mengingatkan, karena sayang saya, cinta saya kepada Ibu Pertiwi, sebagai bagian dari tugas kita untuk berkhidmat demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawa Timur menduduki peringkat jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak kedua setelah DKI Jakarta, yakni sekitar 18,6% jumlah kasus secara nasional. Surabaya menjadi wilayah tertinggi penyebaran, dengan jumlah total kasus positif hingga 3 Juni kemarin mencapai 2.803 kasus. Di Pusat Data Info COVID-19, .jatimprof.go.id, wilayah Surabaya masih dilabeli zona merah gelap hingga terlihat hitam. Bahkan ratusan anak usia 0 hingga 18 tahun positif terjangkit virus yang menyerang sistem pernapasan ini. Sampai dengan umur 18 tahun, sudah ada 378 anak-anak di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, dari jumlah itu sudah ada 35 yang sudah dinyatakan sembuh. Saya khawatir sekali dari awal karena memang ada kemudian basis keluarga yang satu keluarga itu terkonfirmasi positif semua. Hal itu terutama terjadi di Surabaya. Bahkan ada satu keluarga yang akhirnya 4 anggota keluarga tidak tertolong semua. Karena memang tidak semua memiliki ruang yang cukup, kamar yang cukup untuk dijadikan isolasi secara mandiri. Data yang dihimpun dari Kompas dan milik jatimprof.go.id per 3 Juni 2020, di Jawa Timur terkonfirmasi ada 5.310 kasus, 437 orang meninggal dunia, 1.091 orang sembuh. Sementara penambahan kasus per hari ini ada 213 kasus baru. Untuk wilayah Surabaya sendiri, data per 3 Juni 2020, jumlah PDP ada 3.158 orang.
ODP sebanyak 3.782 orang. Orang tanpa gejala 3.396 orang. Sementara pasien sembuh corona di Surabaya ada 300 orang. Meninggal ada 249 orang. Dan terkonfirmasi kasus corona mencapai 2.803 orang. Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana harus menjalani karantina mandiri setelah dinyatakan menjadi orang dalam pengawasan atau ODP setelah mengunjungi warga yang dipulangkan dari karantina di sebuah hotel, tapi ternyata masih dinyatakan positif corona. Kini penyebaran virus corona di Jawa Timur merata di semua daerah. Selain sejumlah daerah di atas yang masuk zona merah tua, wilayah-wilayah lain di Jawa Timur juga mencatatkan peningkatan jumlah kasus, baik dalam hal kasus positif, PDP, maupun ODP.